Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Saya berdiri enggak apa ya? Kepada Bapak Kepala Pak Deden, Pak Deden yang saya hormati, kemudian jajaran dosen, mahasiswa semuanya yang sama-sama saya hormati, saya izin untuk berbicara di depan untuk beberapa waktu ke depan. Yang pertama kalinya adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semuanya sepakat bahwasanya kita berawal dan berakhir di sisinya. Segala fakta, data yang kita rasakan berasal dari genggamannya. Bahkan jutaan sel dalam tubuh kita pun berada dalam kendalinya. Maka saya katakan jangan lupa bahagia, karena bahagia itu diciptakan, bukan dicari. Bagaimana kita bisa bahagia? Dekati sang pemberi kebahagiaan, taati sang pemberi kebahagiaan, niscaya kita akan bahagia selamanya. Nggak percaya, silahkan dipraktekkan. Sekarang itu banyak ya orang-orang itu, mereka itu sambat. Apa bahasanya sambat itu? Ngeluh ya, ngeluh sama kehidupan. Wah, aku nggak bahagia, hidup kok monoton gini we, susah terus. Jadi dia itu merasa nggak bahagia. Akhirnya dia mencari kebahagiaan sendiri ya, dengan main ke malam, miras dan lain sebagainya. Di sini nggak ada ya. Di sini itu anak-anak muda yang sana, bagian sana ya. Di sini nggak ada, nggak ada ya. Nah, jadi mereka itu mencari kebahagiaan yang semu. Mereka oke lah bahagia, tapi cuma saat minum itu doang, cuma saat dia melakukan dosa itu doang. Setelah itu apa yang terjadi? Dia akan kembali seperti di awal, kayak gelisah lagi gitu kan. Makanya saya tadi katakan bahagia itu diciptakan, bukan dicari. Siapa yang menciptakan? Ya kita sendiri. Kita menciptakan kebahagiaan tersebut. Gimana kita bisa bahagia? Dekati sang pemberi kebahagiaan. Siapa pemberi kebahagiaan? Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita itu merasa hati kita itu kok gersang gitu ya, kita coba kita sisihkan waktu 15 menit sebelum subuh. Kita coba di 15 menit sebelum subuh itu kita mohon kepada Allah, kita sholat, kita sujud, kita nangis. Insya Allah di situ akan turun sakinah, ketenangan dalam hati kita. Silakan dicoba. Salat yang kedua kalinya, salawat berikan salam kita curahkan, kita hadirkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan Sallallahu Alaihi, yang mana dengan tetesan darah dan ceceran darah beliau lah hingga sampai saat ini kita bisa merasakan yang namanya nikmatnya Islam dan manisnya iman. Teman-teman semuanya, para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, teman-teman semuanya, nama saya Muhammad Syamil Al-Jundi. Saya sama kayak kalian semuanya, masih mahasiswa ya. Saya mahasiswa semester 6 ya, di Mat Ali Baitul Hikmah, sama juga saya santri dari Sultanif ya. Nama saya Muhammad Syamil Al-Jundi, panggilannya Syamil. Yang laki-laki bisa panggil saya akhi, yang putri bisa panggil saya Abi. Misalnya ya, alhamdulillah ya. Saya asli, ras saya asli suku Jawa. Di sini ada yang dari luar Jawa? Ada yang dari luar Jawa? Tapi insya Allah semua mendominasi orang Jawa semua ya? Ya. Orang Jawa itu dia itu punya keunikan, dia itu punya ciri khas sendiri.
Ya, orang Jawa itu kita lihat kulitnya ini nggak kayak putih. Nah putih make up gitu. Putih nggak putih banget. Kalau ireng nggak ireng banget, coklat manis ya. Tapi orang Jawa itu dia itu punya ciri khas, yaitu kalau senyumnya manis. Betul nggak? Makanya kalau ada namanya gula Jawa, gitu. Gula Jawa karena apa? Warnanya apa? Gula Jawa coklat, rasanya manis. Nah ini ciri khas orang Jawa seperti gula Jawa, kulitnya coklat tapi rasanya manis. Karena apa? Orang Jawa itu dia punya satu kultur, punya suatu adat yang bagus, yaitu saling menyapa, saling menebar senyum kepada yang sesama, kepada yang lainnya. Misalnya ada teman-teman ya, ketika hendak berpergian ke suatu tempat pasar, ya bapak ibu, para dosen semuanya, ketika ketemu dengan teman, ketemu dengan saudara, apa yang dia lakukan? Nyapa. Monggo mas, monggo bu, monggo pak, dijawab. Oh iya ya Allah. Ketemu dengan dosennya, monggo pak. Sumpah, ini cuma ada di Jawa, ini cuma ada di Jawa. Saya punya teman, dia itu orang rumahnya Pontianak. Dia udah 6 tahun di Jawa, merasakan, Jawa itu orang-orang halus-halus semua. Ya. Kemudian setelah 6 tahun di Jawa, dia pulang ke Pontianak, mempraktekkan kultur Jawa ini. Ya. Ketika dia ketemu dengan tetangganya, ya dia sapa, monggo pak, permisi pak. Dia masih dijawab enggak, di peloro iyo. Aduh, yang ada malah di peloro itu gitu ya. Maka ini kultur orang Jawa harus kita lestarikan. Ini selaras dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Jadi senyum kalian di wajah saudara kalian adalah shadaqah. Ya. Jadi teman-teman semuanya bermesem, cuman senyum tok itu udah disebut bebas shadaqah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka teman-teman semuanya kita budayakan shadaqah ini, senyum ini kita budayakan di budaya kita. Senyum, senyum sapa, saling sayang. Sayangnya nanti aja. Oke, jadi teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan berbicara tentang, saya itu sebenarnya agak gimana gitu ya. Saya teman-teman, saya panggil teman-teman ya, karena kita sebenarnya seumuran ya. Kita di sini sharing-sharing aja ya. Ya, saya itu sebenarnya salut ya sama anak-anak muda yang mana mereka itu mau duduk bareng dengerin kajian ya di luar sana ya. Jadi anak-anak muda ya, sampai Insinyur Soekarno itu berkata di waktu pidato kemerdekaan yang kelima, Insinyur Soekarno berkata, beri aku 100 orang tua, maka aku akan cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 muda, maka aku akan goncangkan dunia. Bila kita semuanya ingin melihat kebangkitan suatu bangsa, maka kita lihat pemudanya. Bila kita ingin melihat kehancuran suatu bangsa, maka lihatlah pemudanya. Maka pemuda-pemuda yang duduk di kajian ini sekarang semakin jarang ya, karena tantangan yang hebat yang sekarang ini. Jadi teman-teman semuanya, kita itu sekarang hidup di zaman di mana kita dipaksa untuk taat di tengah-tengah banyaknya ujian, fitnah dan syahwat. Kita dipaksa untuk taat di tengah-tengah maraknya kemaksiatan dilakukan terang-terangan secara nekat. Menjauhkan diri dari maksiat mungkin menjadi suatu hal yang berat, apalagi maksiat itu termasuk
hal yang kita senangi dan buah hati kita terpikat. Sekarang saya tanya, di sini ada nggak maksiat yang nggak enak itu ada nggak? Semua maksiat itu enak, pacaran, zina, minum khamr, enak. Tapi itu semuanya menjerumuskan kepada dosa. Inilah kita tantangan anak muda di sini. Kita dipaksa untuk taat, hati kita dipaksa untuk taat supaya jangan melakukan hal-hal ini. Maka teman-teman semuanya, kita anak-anak pengajian, alhamdulillah saya aktif di beberapa komunitas di Solo Raya, termasuk ada di Solo Raya ada atap tebu anak muda. Di situ kita bersama teman-teman semuanya menyambangi atau apa, saling merekrut anak muda lah. Kita buat event bareng, ya nggak harus kajian. Kadang kita kumpul bareng di alun-alun, ngapain kita ngaji bareng-bareng. Kita kumpulkan donasi, setiap hari Jumat kita sebar nasi gratis sama teman-teman. Itu kita sama teman-teman muda kayak gitu. Jadi sekarang anak-anak muda di masjid pakai gamis itu sudah menjadi sesuatu hal yang asing, ya. Apalagi di zaman sekarang, yang mana Islam itu sekarang semakin dipojokkan, terutama di film-film ya. Sekarang kita lihat film-film horor, rata-rata kan mereka itu memojokkan Islam, kayak kiblat, Polri, terus kodrat, ya. Iya, itu kan setannya dari Islam semua, ya. Ada lagi nih film yang sangat apa ya, memojokkan Islam, membuat cinta orang Islam itu agak jelek, yaitu apa? Walid. Ini fakta asli ya, Walid ya. Saya itu beberapa waktu kemarin ya, saya itu apa namanya ke bioskop, ke mall ya. Waktu itu kan habis sholat isya, berarti masih pakai gamis, masih pakai jubah gitu kan. Saya sama teman saya, yuk ke bioskop yuk. Alah, sih pulang dulu, dari itu ganti baju, foto jubah kayak gini. Alah, kok siap Islam gitu kan. Teman saya kan semangat, siap Islam gitu. Oke, jadi saya ke Solo Square pakai jubah. Masuk gitu sudah, wah masya Allah. Dari masuk ini udah berbeda sendiri. Saya lihat kanan kiri isinya paha dada nggak ada sayapnya. Masya Allah. Langsung tuh, wah, gimana ini aku? Ya udah, akhirnya saya oke lah masuk ya. Pakai jubah itu kan. Saya pesen tepat di tengah, di kursi tengah, 2 bangku sebelum pojok. Jadi saya masih ini dari jalur masuk ada 2 bangku ya. Saya kan masuk bioskop, saya masuk bioskop. Nah, ternyata kebetulan di samping saya itu ada perempuan sama pacarnya ya. Pacarnya yang bagian sana, di perempuan ini saya. Kalau saya coba masuk ya, duduk, langsung pindah tempat, sama disuruh pindah tempat. Biar sini, saya tak sini. Ada Bang Walid gitu. Ini fenomena sekarang nih teman-teman. Jadi kita itu makin asing, ya. Seperti sabda Rasulullah, "Bada al-Islamu ghoriban, wa sayaudu kama bada ghoriban, fatubadil ghuraba." Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali terasingkan. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Islam turun sebagai asingnya, ya. Karena waktu itu di Arab di zaman jahiliyah, ya, di mana zaman itu benar-benar zaman, kenapa disebut jahiliyah? Karena emang orang-orang itu bodoh semua. Mereka itu pintar sebenarnya, pintar berdagang, pintar matematika, tapi nampaknya ini kadang adatnya itu menunjukkan bukti bodoh. Sampai mereka itu mau berpergian ke suatu tempat, mereka bergantung kepada burung dodo gitu, burung merpati. Aku mau pergi ke Syam, ini saya terbangkan burung merpati. Kalau burung merpati ini dia berjalan ke kanan, saya akan pergi berdagang. Kalau dia ke kiri, saya nggak akan berdagang. Dibully, kemudian ke kiri, nggak jadi pergi. Lah kalau setiap hari kayak gitu nggak jadi jualan kok, nggak jadi perpergian kok. Ini karena fotonya mereka kayak gitu. Mereka itu malu mempunyai anak perempuan.
Bahkan mereka itu mengubur hidup-hidup anak perempuan. Karena bagi mereka anak perempuan itu kayak aib gitu dari zaman dahulu. Terus lalu kemudian datanglah Islam. Ya. Waktu itu Nabi diserang, dicaci, dimaki, dihina. Ya, karena apa? Asing, beda dari yang lain. Makanya kemudian ada Nabi itu sampai berdakwah sampai luka-luka, kakinya berdarah, bibirnya pecah, giginya copot, dilempari batu, dihimpun oleh kotoran unta, diludahi. Itu perjuangan Nabi, terasingkan. Dan kemudian pada sempat Islam itu jaya. Jadi saya pernah baca buku, jadi peradaban dunia ini itu, budaya dunia ini dipengaruhi oleh siapa yang menjadi peradaban tersebut. Pernah Islam berjaya menjadi peradaban. Waktu itu juga nggak asing, waktu masih ada khilafah Islamiyah, khilafah Abbasiyah, khilafah Umayyah, Utsmaniyah. Itu kita pakai jubah itu udah biasa, ya. Karena itu sudah menjadi kultur. Karena waktu itu yang menjadi peradaban dunia adalah Islam. Sekarang peradaban dunia dipegang oleh Barat, makanya jubah kembali terasingkan. Kiblatnya sekarang mana? Ke Barat, fashion Barat. Kita lihat mereka di Barat kan pakainya gimana, kurang-kurang gitu kan, kurang bahannya. Mereka orang-orang, makanya sekarang itu kita kembali terasingkan. Batuba ilhuruba. Maka saya ingatkan kepada teman-teman semuanya, tetaplah menjadi orang yang asing. Ya, nggak apa-apa dikatain Walid. Yang penting nggak kayak Walid, kayak Atar. Ya, ya, jadi teman-teman semuanya, ada nggak contoh orang yang dia itu tetap kekeh di dalam ketaatan? Ada. Saya berikan ceritanya. Jadi siapa sih role model ketaatan yang mereka itu sebenarnya ada dua pilihan, dia pilih bermaksiat atau taat, tapi dia pilih untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa itu? Yang bernama adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, teman-teman, bayangkan aja, Nabi Yusuf itu dia itu udah dikunci di satu kamar, jendela ditutup rapat semua, digoda oleh Zulaikha yang mana dia itu harta dapat, tahta dapat, apalagi harta, tahta, rupa dapat semua. Bahkan waktu itu yang menjadi role model kecantikan itu si Zulaikha. Ya, waktu itu Nabi Yusuf digoda sama dia, sama si Zulaikha. Kira-kira Nabi Yusuf tertarik enggak? Siapa bilang nggak tertarik? Tertarik Nabi Yusuf. Lalu ayatnya gimana? Walaqad hamma bihi wa hamma biha. Dia tertarik sama Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf juga tertarik sama dia. Kalau Nabi Yusuf itu mengikuti kata hatinya, udah jadi itu. Tapi kemudian ketaatan itu yang membawa dia itu dipaksa untuk taat itu. Akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, qala ma'allah innahu rabbi ahsana maswaya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segala fitnah yang mengarah kepadaku. Selamat. Dia nggak jadi zina. Padahal nek teman nggak ada yang tahu kecuali Allah. Itu pintu tetap, pintu rapat, wong bojone lunga, suaminya pergi, tinggal dua orang toh. Tapi karena ketaatan itu akhirnya yang membuat dia berhasil. Ada juga role model dari perempuan, yaitu Ibunda Maryam. Ibunda Maryam itu kalau kalian tahu, dia itu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia itu nggak pernah disentuh oleh laki-laki, nggak pernah berhubungan dengan laki-laki. Kalau ibarat zaman sekarang di HP-nya itu nggak ada kontak laki-laki kecuali bapaknya. Oh, sini perempuan semua, grupnya perempuan semua, nggak ada laki-laki kecuali bapaknya. Ya, Maryam itu. Tapi sama Allah Subhanahu Wa Taala disetiupkan rohnya di dalam rahimnya, Pak.
Maka dalam surat Maryam itu qalat anna gimana? Lam yamsasni basyaru wa lam aku baghiyah. Ya Allah, kok aku bisa hamil padahal aku bersentuhan sama laki-laki enggak? Walam aku baghiyah, apalagi berzina. Tapi Allah Subhanahu tipkan janin di rahimnya si ibunda Maryam, teman-teman semuanya. Maka pemuda ini sampai Allah Subhanahu wa taala itu tegaskan atau berikan peringkat yang istimewa. Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang-orang yang mereka itu akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada waktu itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada waktu itu manusia dikumpulkan semuanya di padang mahsyar untuk menuju ke tempat hisab, teman-teman. Waktu itu manusia semuanya dalam keadaan telanjang di padang pasir yang sangat panas, didekatkan mataharinya. Matahari didekatkan sejengkal, teman-teman. Itu benar-benar panas sekali. Kemudian adanya naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebutkan syabun nasya'a ibadatillah, pemuda yang dia itu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diibaratkan ya teman-teman, sekarang kalau kita itu bersafar berpergian ke suatu tempat siang hari panas-panas, kan panas banget siang hari, kemudian kita mampir ke Alfamart, mampir aja nggak beli, cuman ngasih ngisis ya. Saya tahu mesti di sini ada oknumnya ini. Mampir ke Alfamart siang-siang nggak beli, cuman ngasih ya, pengalaman. Ya, itu rasanya gimana? Seger banget ya. Saya tuh kalau kemarin tuh safar ke Pekalongan, ke tempat teman saya di Pekalongan, siang-siang ya kan, ngantuk gitu kan, panas, gebrobios gitu kan, mampir ke Alfamart, enak sekali. Ya, itu ibaratnya yudhilluhumullah, naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semuanya, kita selalu bisa memilih. Kita selalu bisa memilih untuk terus-terus berada, terus-terus dipaksa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau malah tergelimpang, terjerumus dalam jurang kemaksiatan. Kita selalu bisa memilih. Kenapa kok saya di sini mengambil kata dipaksa? Karena kalau nggak dipaksa nggak bisa. Karena kita di sini sekarang itu zamannya beda sama zaman dahulu. Sekarang itu zamannya dimana marak sekali kemaksiatan, marak sekali perzinahan dan lain sebagainya. Saya tuh lihat berita itu, ya, lihat berita itu pemerkosaan gini, hamil di luar nikah, ya Allah, banyak sekali di luar sana. Yang bikin saya risih juga itu sekarang banyak banget kan berita kiai perkosa santriwatinya. Wah, saya katakan gendeng, ya, sampai Pak Kiai memerkosa santriwatinya. Ya teman-teman semuanya, dipaksa dalam ketaatan. Ya, pertama kali gimana sih caranya kita itu bisa biar istiqomah ketika kita dalam ketaatannya? Mesti kan kita itu kadang-kadang naik ya, kadang-kadang itu iman kita naik. Al iman yazidu wa yanqus, yazidu ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Kadang kita itu senang gitu dalam ketaatan, senang sholat, senang bergaul sama teman-teman yang Islam, sama pengajian. Kadang kita juga lalai, kadang malas baca Quran, malas ngapain, futur lah. Nah, gimana apa caranya biar kita itu terus semangat gitu kan? Ya, pertama yang harus kita perbaiki adalah circle kita, teman-teman. Circle kita, teman kita. Kita coba kita cari teman-teman yang mana mereka itu bisa membawa kita ke dalam ketaatan. Kalau kita lagi lalai, kita lagi nggak semangat, ada teman kita yang mereka itu mengajak kita dengan ketaatan. Kita cari mereka. Kalau ada masuk. Makanya sekarang itu kan banyak kan komunitas muslim. Saya itu termasuk yang terjun di dunia anak muda.
di atap tebak anak muda, di Al-Quds Charity, di Al-Fat College Solidarity, kemudian di Better Youth. Saya coba masuk ke ranah mereka semua, anak-anak muda. Ya karena saya itu modelnya orangnya itu bosenan. Ya. Saya tuh nggak bisa kalau diem terus, nggak bisa. Saya harus mencari tempat buat gerak gitu kan. Karena kalau diem itu mager tuh saya nggak enak gitu. Makanya saya cari komunitas-komunitas Islam, organisasi Islam. Nah ini teman-teman nanti bisa mencari mana sih circle-circle orang yang bisa mengarahkan kita kepada ketaatan. Nah, saya teringat kisah seorang preman yang sangat luar biasa. Ini namanya nggak asing ya, dia itu ex-preman Solo. Namanya Mas Roni Bodak. Ada yang tahu Mas Roni Bodak? Mas Roni Bodak itu hampir seluruh badannya itu ditato semua, bahkan matanya ditato. Mantan preman Mas Roni Bodak. Waktu itu cerita hijrahnya ya, Mas Roni Bodak ini kan dia itu sejak SMA udah punya tato, sampai seluruh tubuhnya itu kena tato semua, nggak ada sampai jebol-jebol kuku kena tato semua, kayak matanya sampai hitam matanya itu karena ditato. Nah dia bisa hijrah karena pada waktu itu dia sedang diuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan kere ya. Waktu dia orang kaya, kemudian duitnya, hartanya habis dibuat untuk judi, untuk slot dan lain sebagainya. Habis uangnya, sampai di rumahnya itu nggak ada barang apapun. Akhirnya setiap hari ada saudara-saudara kita dari jamaah tabligh, jamaah jauh lah. Mereka kan kerjanya kan keliling-keliling ngetoki kamar, ngetoki rumah, di rumah ayah sholat gitu kan. Nah itu ada jamaah jauh lah waktu itu yang hampir setiap hari dalam seminggu itu mengetuk rumah si Roni Bodak ini, ayo mas sholat, ayo mas sholat, ayo mas sholat. Akhirnya pada hari ke-7, hari terakhir dia kok ngapain sih orang-orang setiap hari ngetuk rumah ngajak sholat terus, sebenarnya saya tuh sholat dapat apa sih? Akhirnya mas Roni Bodak ini memberanikan di mana tempat sholat. Mas Roni Bodak sholat, dan masya Allah sampai sekarang beliau hijrah dan menjadi salah satu aktivis yang beliau dari jalur beliau bisa mengislamkan teman-temannya, membuat hijrah teman. Akhirnya dibuat ex-preman Solo. Ya. Mas Roni Bodak ini ketika dia hijrah, ya, dia masih temenan nggak sama teman-teman yang mabuk, sama yang judi? Dia masih temenan teman-teman. Tapi yang menjadi unik ya, ketika Mas Roni Bodak itu pertama dengan temannya yang dulu circle yang dulu sering mabuk ya, dia tetap berteman dengan mereka. Tapi ketika ada waktu sholat, bro, saya sholat saya, iya sholat. Oh ya, akhirnya lambat laun sedikit demi sedikit, akhirnya kan teman-temannya pekewuk. Akhirnya sedikit demi sedikit, satu demi satu temannya ikut sholat ikut ke masjid, ikut Mas Roni Bodak ini. Jadi teman-teman, circle kita harus memperbaiki circle kita supaya kita bisa mencari teman-teman yang mereka itu bisa mengajak kita kepada ketaatan. Kemudian yang kedua yaitu jangan sampai kita itu terpengaruh, jangan sampai kita itu terbawa arus gimana? Ada teman-teman kita yang mereka itu banyak main ke teman-teman yang nggak perlu kita ikut. Jangan sampai kita boleh kok main game, kita boleh kok nongkrong, tapi jangan sampai semuanya itu mengarahkan kita kepada sesuatu yang tidak baik. Saya juga punya teman saya ini teman pondok, dia keluar pondok, dia gabung ke klub motor. Kalau motor ini di Solo itu geng motor itu hitam-hitam semua, jadi sering tawuran ya. Itu kan karena klub motor ya, satu motor CB gitu kan ya. Jadi teman saya itu ikut di sana. Yang sebelumnya klub CB ini orang-orangnya suka ngomong kotor, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Sampai teman saya masuk ke klub geng motor ini, akhirnya sebenarnya mereka kan ada video dokumentasi ya. Video dokumentasi ini dari mereka
editannya dia DJ lagu-lagu gaul gitu. Sama teman saya ganti Quran ngaji. Jadi kayak subuh pikir subuhan gitu. Padahal geng motor. Tapi sama teman saya diedit kasih lagu-lagu Islam gitu. Saya sama akhirnya teman-teman saya yang lainnya ikut-ikutan. Ya, kayak keo gitu kan. Sampai sekarang dari komunitas geng motor itu ada ngaji seminggu bisa. Ada gengnya yang dulu touring ke sana, kita pindah touringnya ke masjid untuk sholat subuh. Jadi jangan sampai kita terbawa arus. Kita boleh kok kumpul sama circle orang-orang di luar sana yang sesama hobi kita. Kita hobinya motor, kita kumpul dengan orang lain suka main motor. Kita suka hobi dengan sepak bola, kita kumpul dengan orang-orang yang suka main bola. Tapi ingat, jangan sampai kita terbawa arus yang tidak benar. Kalau bisa kita ciptakan arus kebaikan di situ. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili." Barang siapa yang dia itu menunjukkan kepada suatu kebenaran, maka baginya kebenaran sama pahalanya bagi yang melakukan. Kita cuma menunjukkan dia buat sholat, tapi selama dia sholat, pahalanya kepada kita semuanya. Kita cuma menunjukkan teman kita, ayo ngaji, sampai dia ngaji terus, setiap ngaji pahalanya kepada kita. Ini marketing pahala yang sangat luar biasa teman-teman. Cuman ngajak teman kita itu sholat, ngaji, kita buat arus kebaikan di situ. Kita turu pun dapat aliran pahala yang mengucap kepada kita semuanya. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman, kita di sini hidup di zaman yang penuh dengan godaan yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi SAW bersabda, akan datang suatu zaman yang mana memegang keimanan itu seperti memegang bara api, teman-teman. Sampai Nabi itu mengibaratkan kayak gitu, seperti memegang bara api. Jadi panas banget, sulit, kalau dipaksa harus kuat. Itu kita sudah merasakan sekarang. Kita itu kalau ke masjid itu, kalau main-main sama teman kita pakai jubah itu kayak asing gitu kan. Maka di sini saya ambil kosakata dipaksa untuk taat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paksa diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita terjerumus atau kita dibiarkan santai-santai kemudian masuk kepada kemaksiatan. Kita lebih baik dipaksa untuk masuk surga daripada dibiarkan lalai masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin hanya ini dari saya yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.